Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kepada yang terhormat Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Akuntansi kelas K serta teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi terkait mengelola sistem proyek. Sebelum memasuki pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Perkenalkan saya sendiri Nadia Dwi Safitri dengan NPM akhir 010. Yang selanjutnya ada Fiona Adelia Safitri dengan NPM akhir 016. Yang selanjutnya ada Febrilia Yudhistira dengan NPM akhir 020. Yang selanjutnya ada Nadila Citra Widayati dengan NPM akhir 036. Dan yang terakhir ada Nabila Dwi Komaria dengan NPM akhir 331. Baik, pada presentasi kali ini yang pertama kita akan membahas terkait apa saja yang dilakukan oleh manajer proyek ketika akan melakukan aktivitas bisnisnya. Terdapat 4 aktivitas atau 4 fungsi yang biasa dilakukan oleh manajer proyek. Yang pertama yaitu melakukan pemantauan proyek. Dalam pemantauan proyek ini, kita memerlukan arahan, pengawasan, dan koordinasi beban kerja tim proyek. Manajer proyek harus memantau kemajuan, mengevaluasi hasil, serta mengambil tindakan korektif bila perlu untuk mengendalikan proyek dan tetap sesuai target. Yang kedua yaitu pelaporan proyek. Pelaporan proyek sendiri mencakup laporan kemajuan rutin kepada manajemen, pengguna, dan tim proyek itu sendiri. Pelaporan yang efektif memerlukan keterampilan komunikasi yang kuat dan pemahaman tentang apa yang diinginkan dan perlu diketahui bahwa orang lain tentang proyek tersebut. Yang selanjutnya yaitu tentang perencanaan proyek. Perencanaan proyek sendiri meliputi identifikasi keseluruhan tugas proyek serta memperkirakan kompleksitasnya, waktu penyelesaian, dan biaya masing-masing. Dan yang terakhir yaitu terkait penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek sendiri melibatkan pembuatan jadwal tertentu, biasanya dalam bentuk bagan yang menunjukkan tugas, ketergantungan tugas, dan tugas kritis yang dapat menunda proyek. Penjadwalan ini juga melibatkan pemilihan dan penempatan staf tim proyek dan penugasan tugas khusus kepada anggota tim. Penjadwalan proyek sendiri menggunakan bagan chain dan bagan part or CPM yang dijelaskan dalam bagian-bagian berikut. Untuk materi yang selanjutnya yaitu terkait pemantauan dan pengendalian proyek. Terdapat 2 pemantauan dan pengendalian dalam proyek, yaitu yang pertama teknik pemantauan dan pengendalian. Teknik ini berguna untuk membantu memastikan bahwa standar kualitas tersebut telah terpenuhi. Banyak manajer proyek melakukan penelusuran secara terstruktur. Penelusuran secara terstruktur tersebut berlangsung di seluruh SDLC dan disebut dengan tinjauan desain, tinjauan kode, atau tinjauan pengujian yang bergantung pada fase di mana hal tersebut telah terjadi. Dan yang kedua yaitu mempertahankan jadwal, di mana mempertahankan jadwal sendiri dapat menjadi tantangan dan sebagian besar proyek mengalami setidaknya beberapa masalah atau penundaan. Untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Fiona Del Safitri dengan NPM akhir 016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengidentifikasi pola tugas. Dalam proyek apapun, besar atau kecil, tugas bergantung pada satu tugas yang sama dan harus dilakukan secara berurutan, tidak seperti perintah dalam program perangkat lunak. Pola tugas ini dapat melibatkan tugas-tugas yang bergantung, beberapa tugas penerus, serta beberapa tugas pendahuluannya. Lebih besar proyek, maka pola-pola ini bisa sangat kompleks serta seorang analis harus mempelajari terlebih dahulu. Untuk selanjutnya yaitu pelaporan. Anggota tim proyek secara teratur melaporkan kemajuan mereka kepada manajer proyek yang kemudian melaporkannya kepada manajemen dan pengguna. Di sini manajer proyek mengumpulkan, memverifikasi, mengatur, serta mengevaluasi informasi yang dia terima dari tim. Kemudian manajer memutuskan informasi mana yang perlu disampaikan, menyiapkan ringkasan yang mudah dipahami dengan menambahkan komentar dan penjelasan jika diperlukan, dan serta menyerahkan kepada manajemen dan pengguna. Untuk selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Selanjutnya adalah contoh manajemen proyek. Bahkan PERT atau CPM dapat dibuat dari daftar tugas yang
dilakukan dalam dua langkah proses. Langkah yang pertama adalah menampilkan tugas dan pola tugas. Jadi pada langkah ini akan mengidentifikasikan tugas, menentukan ketergantungan tugas, dan memasukkan nama tugas, ID, serta durasi. Langkah yang kedua adalah memasukkan waktu mulai dan selesai. Pada langkah ini, memasukkan waktu mulai dan selesai dapat menerapkan pedoman di bagian ini. Jadi ada 3 aturan yang harus diingat selama proses ini. Yang pertama, jika tugas penerus memiliki lebih dari satu tugas pendahulunya, gunakan waktu selesai terakhir tugas pendahulunya untuk menentukan waktu mulai tugas penerus. Yang kedua, jika tugas pendahulunya memiliki lebih dari satu tugas penerus, gunakan waktu selesai tugas pendahulunya untuk menentukan waktu mulai semua tugas penerus. Yang terakhir melanjutkan dari kiri ke kanan. Jadi tambahkan durasi tugas untuk setiap tugas ke waktu mulainya untuk menentukan dan memasukkan waktu selesai. Sekali lagi berhati-hati untuk tidak menambahkan terlalu banyak hari. Perkenalkan, nama saya Nada Citra Bidayati dengan NPM akhir 036. Saya akan menjelaskan tentang perangkat lunak manajemen proyek. Manajer proyek menggunakan aplikasi perangkat lunak untuk membantu merencanakan, menjadwalkan, memantau, dan melaporkan suatu proyek. Sebagian besar program menawarkan fitur seperti PERT atau GPM, diagram Gantt, penjadwalan sumber daya, kalender proyek, dan pelacakan biaya. Microsoft Project adalah program berfitur lengkap yang menguasai pasar dominan. Terlepas dari alat manajemen proyek mana yang digunakan, proses langkah demi langkah diikuti untuk mengembangkan WBS. Bekerja dengan pola tugas, dan menganalisis jalur kritis. Perbedaan utamanya adalah perangkat lunak melakukan sebagian besar pekerjaan secara otomatis sehingga memungkinkan pengelolaan yang jauh lebih efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya langkah manajemen resiko ada 3. Yang pertama, mengembangkan rencana manajemen resiko. Rencana manajemen resiko mencakup tinjauan terhadap cakupan proyek, memangku kepentingan, anggaran, jadwal, dan faktor internal atau eksternal lainnya yang dapat memengaruhi proyek. Rencana tersebut harus mendefinisikan peran dan tanggung jawab proyek, metode dan prosedur manajemen risiko, kategori risiko, dan rencana kontingensi. Lalu yang kedua, identifikasi risiko. Identifikasi risiko ini mencantum setiap risiko dan menilai kemungkinan risiko tersebut dapat mempengaruhi proyek. Rinciannya akan bergantung pada proyek tertentu, tetapi sebagian besar daftar akan mencakup cara identifikasi dan deskripsi singkat tentang risiko. Apa yang mungkin menyebabkan terjadi, siapa yang akan bertanggung jawab untuk menanggapinya, dan potensi dampak risiko. Lalu yang terakhir, menganalisis risiko. Proses ini biasanya terdiri dari 2 langkah. Yang pertama, analisis risiko kuantitatif, dan yang kedua, analisis risiko kuantitatif. Analisis risiko kualitatif mengevaluasi setiap risiko dengan memperkirakan kemungkinan terjadinya risiko dan tingkat dampaknya. Lalu yang kedua, analisis risiko kuantitatif, yaitu untuk memahami dampak aktual dalam bentuk dolar, waktu, cakupan proyek, atau kualitas. Analisis risiko kuantitatif dapat melibatkan proses pemodelan yang disebut analisis what if, yang memungkinkan manajer proyek untuk memvariasikan satu atau beberapa elemen dalam model guna mengukur dampak pada elemen lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.